Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan modul berikutnya, modul 8 siklus pendapatan dan beban. Ya, untuk mata kuliah praktikum pemeriksaan akuntansi atau audit. Oke, langsung saja. Di modul 8 ini di bagian pertama ada kuesioner untuk menilai pengendalian internal atau internal control kuesioner (SCQ) ya, yang sudah diisi ada 8 pertanyaan dan sudah diisi oleh klien Anda. Oke, ada kesimpulannya juga dan itu sudah lengkap semua. Ini SCQ yang pertama. Di bagian berikutnya ada program audit yang terdiri dari tujuan audit, yaitu tujuan audit Anda melakukan pemeriksaan terhadap pendapatan dan beban ini adalah untuk meyakinkan bahwa semua beban dan seterusnya, beban yang dicatat dan seterusnya, yang ketiga ketepatan dan seterusnya, yang keempat semua hal-hal dan seterusnya, dan yang terakhir hal yang sama di atas juga berlaku dan seterusnya ya. Jadi ada 5 tujuan audit terhadap pendapatan dan beban. Bagian berikutnya next, informasi yang Anda dapatkan berkaitan dengan kewajaran saldo, yaitu saudari Esther memberikan informasi yang diperlukan oleh Anda dalam melakukan pemeriksaan ini, yaitu hasil temuan pemeriksaan yang Anda dapatkan ada 3. Yang pertama adalah pada tanggal 11 April lalu 2021 dalam rangka hari ulang tahun perusahaan. Ya, Bapak Rantung mewakili perusahaan memberikan sumbangan. Jadi Anda menemukan sebuah temuan pada tanggal 11 April di mana ada kegiatan ulang tahun. Ya, perusahaan memberikan sumbangan ke panti asuhan uang tunai 20 juta yang dicatat sebagai beban jamuan. Ya, barangkali di sini maksudnya adalah belum dicatat ya, barangkali 20 juta transaksi atau ya bukti transaksi pada tanggal 11 20 juta sumbangan yang belum dicatat sini barangkali ya yang pertama. Dan yang kedua pada tanggal 25 November perusahaan mengecat ulang oleh seorang kontraktor dan belum mencatat pengecatan pembayaran tersebut sebesar 15.435.400 rupiah. Temuan yang kedua. Temuan yang ketiga yaitu pada tanggal 28 Desember perusahaan membeli voucher hotel untuk akomodasi petugas pajak. Voucher tersebut sebesar 3.500.000 sampai dengan tutup buku perusahaan belum mencatat pembelian ini karena Bapak Denny belum mengajukan penggantian. Jadi ada 3 temuan di pemeriksaan pendapatan dan beban ini ya, ada 3. Oke, saya mulai bahas tugas Anda. Yang pertama adalah mempelajari SCQ, internal control questionnaire, yang di bagian pertama tadi nih, nah ya, yang ini yang sudah diisi. Anda berikan penilaian kesimpulannya apakah baik, sedang, apakah buruk ya dari pengendalian internal ini. Itu tugas Anda yang pertama. Yang kedua tugas Anda adalah membuat prosedur audit. Lihat di halaman berikutnya. Prosedur audit seperti yang sudah kalian ketahui bersama bahwa prosedur audit sudah dibuat dan Anda buat indeksnya dan parafnya. Ya, dibuat seakan-akan seolah-olah Anda sudah melakukan seluruh prosedur audit yang sudah ditetapkan. Tugas Anda yang ketiga berikutnya adalah membuat kertas kerja pemeriksaan untuk pemeriksaan pendapatan beban ini. Kita lihat di halaman berikutnya. Kertas kerjanya ada, nah ini ya. Oke, kertas kerja yang pertama itu berkaitan dengan beban usaha. Cuma ada 1. Kertas kerjanya cuma ada 1, yaitu beban usaha aja. Ya, bentuknya seperti ini, sudah familiar barangkali Anda dengan bentuk kertas kerja yang seperti ini. Ini ya kertas kerja yang belum diisi. Ya, saya akan perlihatkan kertas kerja yang sudah diisi. Nah, ini adalah kertas kerja yang sudah terisi. Oke, ya, saya akan jelaskan. Kolom keterangan itu diisi dari, karena ini beban ya, beban usaha, maka ada gaji, ada promosi, sampai lain-lain
Ya, lihatnya di mana? Anda lihat di neraca saldo. Ya, beban itu berarti mulai dari gaji, ya bukan beban pokok ya. Beban pokok itu nanti dia bukan beban operasional. Ya, dia masuk ke penjualan ya, masuk ke penjualan. Kita mulai dari gaji, promosi terus sampai lain-lain. Ya, sampai sini nih. Ya, Anda masukin tuh gaji, promosi sampai lain-lain. Ya, Anda lihat neraca saldo di bagian 1 ada ya dari gaji sampai lain-lain. Ada beban bunga juga Pak, ya tapi itu bukan beban operasional, bukan beban usaha, itu adalah beban lain-lain. Ya, beda dengan beban usaha. Oke, nah di sini sudah ada, oke ya, di sini sudah masuk keterangannya. Sekarang per klien, ini dari mana? Saldo per klien sama, Anda lihat dari neraca saldo 2021, 610 juta, 2.600.000, promosinya kosong terus sampai beban lain-lain 1.500.000. Nah, ini ya. Dan maka di jumlah bebannya ada 771 juta. Jadi semua beban dari gaji sampai lain-lain Anda total nanti ada 771 juta. Sekarang kolom AJE-nya. Nah, kolom AJE ini diisi dari jurnal yang sudah Anda buat berdasarkan temuan 3 tadi. Nah, ini. Ya, yang pertama. Catatan pemeriksaan yang pertama, Anda lihat di kolom berikutnya. Untuk pengisian kolom AJE ya, DR dan CR-nya. Barangkali begini dulu ya biar oke. Biar lebih oke. Kolom AJE diisi dari jurnal yang sudah Anda buat berdasarkan hasil temuan tadi. Sini yang pertama kita isi dari catatan pemeriksaan. Yang pertama pemberian sumbangan ya, panti asuhan tadi ya. Nomor 1 20 juta. Sebelum dicatat barangkali, maka jurnal koreksinya adalah beban jamuan pada Bank BCA. Ya, di sini kita sepakati saja pakai Bank BCA 20 juta karena di sini nggak ada keterangannya ya. Pakai apa? Ya sudah, ya, kita sepakati saja pakai Bank BCA. Kalau kan pakai Bank BNI boleh juga, pakai Bank BNI boleh, sama aja lah, mau pakai Bank BCA boleh, Bank BNI boleh, atau yang penting dia dari uang kas ya. Kas besar juga boleh. Tapi bukan dari kas kecil ya, karena kebijakan akuntansi silakan Anda ingat lagi. Maka jurnalnya adalah beban jamuan pada Bank BCA. Di sini saya pakai Bank BCA saja. Beban jamuan pada Bank BCA jurnalnya 20 juta, 20 juta. Yang kedua, itu berkaitan dengan bukti transfer untuk pembayaran seorang kontraktor yang kontrak belum dibayar. Ternyata ketemu nih buktinya. Pakai transfer ternyata pakai Bank BNI 15 jutanya bayar kontraktornya. Maka jurnalnya adalah beban jasa profesional pada Bank BNI 15 juta, 15 juta. Yang ketiga, mencatat pembelian voucher hotel. Nah, ini ya, voucher hotel 3.500.000. Maka jurnalnya harusnya sudah ada jurnalnya beban perjalanan dinas pada Bank BNI. Ya, di sini saya pakai Bank BNI. Atau kalau mau pakai kas kecil juga boleh, kas besar juga boleh, atau pakai uang kas lainnya juga boleh. Ya, di sini saya contohkan pakai Bank BNI 3.500, 3.500. Nah, udah nih, ada 3 kan ya. Ada 3 temuan dan ada 3 jurnal. Ini yang satu, ini 2, jurnal kedua, ini jurnal ketiga. Nah, kita masukin nih ke kolom DR dan CR. Yang pertama beban jamuan, ada nggak di kertas kerja ini? Ada ya, kita masukin nih 20 juta, nah masuk ke sini. 20 juta, mana nih? Nah ya 20 juta masuk nanti ke sana. Bank BCA 20 juta, di sini nggak ada ya, nggak ada akun Bank BCA, adanya di kertas kerja kas. Nah, kita pindahin nih kertas kerja kas 20 juta Bank BCA. 20 juta kredit, nah ini. Nah, ya 20 juta ini bersumber dari catatan pemeriksaan atau temuan yang ada di kertas kerja atau pemeriksaan pendapatan dan beban.
Oke, next berikutnya apalagi ada beban jasa profesional. Ada di sini ya, masuk ke kerja beban usaha. Beban jasa 15 juta beban jasa. Nah, ini 15 juta debit ada ya di sini. Nah, ada berikutnya ada Bank BNI yang kreditnya 15 juta, nggak ada di sini juga. Adanya di keras kerja kas 15 juta kredit. Kita ke Bank BNI 15 juta kredit mana nih? Nah, ini. Ya, yang saya kasih tanda kuning itu bersumber dari kertas kerja atau modul 7 ya. Oke, next berikutnya kita kembali lagi ke sini. Ada beban perjalanan dinas 3.500.000. Di sini ada ya beban perjalanan dinas. Nah, ini ada 3.500.000. Ya, ada debit sini. Oh, di sini sudah ada nih sebelumnya. Sebelumnya sudah ada perjalanan dinas itu sudah ada 3.500.000. Nah, di sini kenapa 35? Nah, ini. Ya, di sini kenapa 3532 bukan 3.500.000 karena perjalanan dinas sebelumnya sudah ada. Ya, di catatan kas. Nah, ini. Kita lihat lagi di catatan pemeriksaan untuk schedule kas. Karena ada akunnya juga perjalanan dinas 32500 ya, nggak masuk ke sini ditambah dengan 3.500 maka ada 35.3200 sebelah debit. Gitu ya. Oke, berkata Bank BNI 3.500 karena di sini nggak ada kerja kas, kita pindahkan Bank BNI 3 juta. Nah, ini kredit. Oke, sudah masuk semua. Ya, sudah masuk semua nih. Nah, akun-akunnya dan saldo-saldonya berarti cuma ada ini ya. Oke, sebelumnya nih saya buka lagi nih. Terus angka-angka ini dari mana, Pak? Nah, angka-angka yang lainnya nih dari mana nih? Kalau yang ini kan dari kertas kerja atau catatan yang barusan kita masukin nih, yang saya kasih warna kuning. Terus kalau yang lainnya dari mana? Karena sudah ada nih angka lainnya dari kertas kerja yang lain. 10 juta dari kertas kerja yang lain, pemodal dari kertas kerja yang lain, 3 juta dari kertas kerja yang lainnya. Barangkali kalau Anda memperhatikan atau Anda mengikuti videonya dari awal, maka Anda sudah paham betul 10 juta dari mana, 12 juta dari mana, dan seterusnya dari mana. Yang kreditnya ada nggak? Yang kreditnya nggak ada. Nggak ada ya kebetulan. Sekarang kita hitung per auditnya. Nah, per auditnya itu cara menghitungnya gampang. Yaitu per klien ditambah debit dikurangi dengan kredit, itu rumus menghitung untuk per audit 2021. Ya, contoh 610 juta, debitnya kosong, kreditnya kosong, maka utuh 610 juta. Promosi kosong, ya, ditambah debit 10 juta dikurangi kredit kosong, maka per auditnya 10 juta. 2.600.000 ditambah 3.500.000 dikurangi 0, maka 6.100.000, begitu seterusnya. Per audit 2021 di jumlah ada 875 juta sekian. Berarti kolom per audit kita ambil dari neraca saldo tahun 2020. Nah, dari sini. Ini ya 600 juta ini 2020 ya, betul ya. Yang sebelah kanan nih 2020 ya. Oke, 2020. Ada 600 juta, 25 sampai 2510. Anda masukkan saja dari neraca saldo ya. Nah, sudah ada jumlah 691. Berikutnya Anda buat kesimpulannya, jangan lupa dan Anda lengkapi identitasnya, klien dibuat oleh, diperiksa oleh, tanggal berapa, dan periode berapa. Oke, nah itu barangkali penjelasan berkaitan dengan modul 8 ya, modul 8 untuk pemeriksaan pendapatan dan beban. Itu saja video kali ini, saya akhiri penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.